Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fitri Rahmadani dengan NIM A1F11808. Yang pertama, judul proposal meningkatkan kreativitas anak usia dini melalui cerita bergambar pada anak didik kelompok B TK Nurul Huda Sarolangun. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan non-fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, moral atau spiritual, motorik, akal pikiran, emosional dan sosial yang tepat agar anak tumbuh berkembang secara optimal menurut Mansur 2007 halaman 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Ayat 14 menyatakan pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut menurut Danarsanti 2007. Menurut Suratno 2005 halaman 19 menjelaskan anak kreatif dan cerdas tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan perlu pengarahan salah satunya dengan memberikan kegiatan yang dapat menggambarkan kreativitas anak. Fenomena yang ada selama ini, kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya masih rendah. Hal ini dapat diketahui dengan masih banyaknya orang-orang yang belum mampu menghasilkan karyanya sendiri. Mereka masih meniru karya milik orang lain. Keadaan tersebut disebabkan karena kurangnya perkembangan kreativitas sejak usia dini. Buku cerita disukai hampir semua anak, apalagi kalau buku cerita tersebut berupa cerita dengan ilustrasi bagus dan dengan sedikit permainan yang melibatkan mereka. Buku cerita menyediakan tempat bagi anak-anak untuk melepaskan diri dari permasalahan yang belum dapat terselesaikan. Buku cerita bergambar dengan tema fantasi realistis membantu anak berimajinasi tentang hal-hal berada di luar lingkungannya, sehingga perkembangan pemikiran dan kreativitas anak tidak terbatas pada hal tertentu. B. Rumusan masalah. Apakah cerita bergambar dapat meningkatkan kreativitas anak didik kelompok BTK Nurul Huda? C. Tujuan penelitian. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini dapat untuk mengetahui meningkatkan kreativitas anak melalui cerita bergambar. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang bagaimana cara bergambar dapat meningkatkan kreativitas anak. 2. Manfaat praktis. A. Mempermudah hal yang dapat dipelajari. B. Mempermudah pelaksanaan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. C. Meningkatkan mutu TK melalui peningkatan prestasi anak dan kinerja guru. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Kajian pustaka. Dasarnya suatu penelitian yang akan dibuat dapat mempertahankan penelitian lain yang dapat dijadikan rujukan dalam mengadakan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang hampir sama antaranya sebagai berikut. Nur Athiyatul Maula 2008 dalam yang hampir sama diantaranya sebagai berikut. Menurut Nur Athiyatul Maulana 2008 mengkaji tentang kegiatan mendengar cerita fisik dapat meningkatkan kreativitas verbal anak. B. Kajian teori. 1. Perkembangan anak usia dini. A. Pengertian anak usia dini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1-14 yang menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Karakteristik anak usia dini menurut Kartini Kartono dan dalam Sering Mursadi 2006 halaman 6 mendeskripsikan karakter anak usia dini sebagai berikut. 1. Bersifat egosentris. 2. Relasi sosial yang primitif. 3. Kesatuan jasmani dan rohani hampir tidak terpisahkan. 4. Sikap hidup yang diisolasi. C. Perkembangan anak usia dini. 1. Perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik pada masa ini kurang lebih usia 4 tahun, lambat dan relatif seimbang. Meningkatkan berat badan naik anak lebih baik daripada panjang badannya. Peningkatan berat badan anak terjadi terutama karena bertambahnya ukuran sistem rangka otot dan ukuran beberapa organ tubuh lainnya. 2. Perkembangan kognitif. Pikiran anak berkembang secara berangsur-angsur pada periode ini. Daya pikir anak yang masih bersifat imajinatif dan egosentris pada masa sebelumnya. Mereka pada periode ini daya pikir anak sudah berkembang ke arah yang lebih konkret, rasional dan objektif. Daya ingat anak ini menjadi sangat kuat sehingga anak benar-benar berada pada masa stadium akhir. 3. Perkembangan bahasa. Hal yang penting dalam perkembangan bahasa adalah persepsi, pengertian, adaptasi, imitasi, dan ekspresi. Anak harus belajar mengerti semua proses ini, berusaha meniru dan kemudian baru mencoba mengekspresikan bagaimana dan perasaannya. 4. Perkembangan sosial. Anak-anak mulai mendekatkan diri pada orang lain di samping anggota keluarganya. Meluaskan lingkungan sosial anak menyebabkan mereka berhadap dengan pengaruh-pengaruh dari luar. 5. Perkembangan moral. Perkembangan moral berlangsung secara berangsur-angsur, tahap demi tahap. Perkembangan 3 tahap utama dalam pertumbuhan ini: tahap amoral atau tidak mempunyai rasa benar atau salah, tahap konvensional atau anak meniru nilai dan moral orang lain, tuanya dan masyarakat, tahapan otonomi, anak membuat pilihan sendiri secara bebas menurut takdir Takidotum Musrifah 2005 halaman 6. 2. Kreativitas. Pengertian kreativitas mengandung beragam definisi di dalamnya. Lawrency dalam surat No 2003 halaman 24 menyatakan kreativitas merupakan ide atau pikiran manusia yang berpikir yang bersifat inovatif, berdaya guna dan dapat dimengerti. Kreativitas hanya dimiliki oleh orang kreatif. Hal ini dikarenakan hanya orang yang berkreatif yang mempunyai ide, gagasan dan berpikir yang original. Orang akan menjadi kreatif apabila distimulasi sejak dini sehingga menjadi anak yang kreatif. Anak dikatakan kreatif apabila mampu menghasilkan produk secara kreatif serta tidak tergantung dengan orang lain. B. Pengertian anak kreatif. Anak kreatif yaitu anak yang mampu memperdayakan pikirannya untuk menghasilkan gagasan baru, memecahkan masalah dan ide yang mempunyai maksud dan tujuan yang ditentukan. Ketika anak mengekspresikan pikiran atau kegiatan yang berdaya cipta, berinisiatif sendiri dengan cara-cara yang original, maka kita dapat mengatakan bahwa mereka itu adalah anak yang kreatif menurut surat No nomor 2005 halaman 10. C. Karakteristik anak kreatif. 1. Menyebut karakteristik tidak kreatif adalah sebagai berikut. 1. Anak kreatif belajar dengan cara-cara yang kreatif. 2. Anak kreatif memiliki rentang perhatian yang panjang terhadap hal-hal menimbulkan usaha kreatif. 3. Anak kreatif memiliki kemampuan mengorganisasikan yang menakjubkan. 4. Anak kreatif dapat kembali kepada sesuatu yang sudah dikenalkan dan melihat dari cara yang berbeda.
5. Anak kreatif belajar banyak melalui fantasi dan memecahkan permasalahan dengan menggunakan pengalamannya. 6. Anak kreatif memiliki permainan dengan kata-kata yang dapat yang tepat sebagai pencerita yang alam. D. Pengembangan kreativitas. Bakat kreativitas akan tumbuh dan berkembang jika didukung dengan fasilitas dan kesempatan yang memungkinkan. Orang tua dan guru harus menyadari keragaman bakat dan kreativitas anak. Cara mendidik dan mengasah anak harus disesuaikan dengan pribadi dan kecepatan masing-masing anak. Kondisi yang dapat menghambat dan meningkatkan kreativitas anak. Faktor menghambat kreativitas anak. 1. Jadwal yang terlalu ketat. Penjadwalan kegiatan yang terlalu padat membuat anak kehilangan salah satu unsur dalam pengembangan kreativitas karena anak tidak dapat mengeksplorasi kemampuannya. 2. Terlalu menekankan kebersamaan keluarga. Adakala anak membutuhkan waktu untuk menyendiri. Dengan kesendiriannya, anak belajar mengembangkan imajinasinya sebagai bekal untuk menumbuh kreativitasnya. Faktor meningkatkan kreativitas. 1. Kesempatan menyendiri. Anak membutuhkan waktu dan kesempatan menyendiri untuk mengembangkan imajinasinya. 2. Dorongan. Terlepas seberapa jauh hasil belajar anak memenuhi standar orang dewasa, mereka memerlukan dorongan atau motivasi untuk kreatif dan bebas dari ejekan yang seringkali dilontarkan pada anak kreatif. C. Cerita. Pengertian cerita. Cerita merupakan salah satu bentuk karya sastra. Buku untuk anak biasa menceritakan masalah-masalah masa kini karena kehidupan terfokus pada masa kini masih kurang bagi anak-anak membayangkan masa lalu dan masa depan. Cerita untuk anak adalah cerita yang menempatkan mata anak sebagai pengamat utama dan masa anak-anak sebagai fokus utamanya menurut Tanggiran 195 halaman 5. B. Pengertiannya cerita. Surayanto dan Abbas dalam Musfiroh 2005 halaman 23 menyatakan cerita dapat digunakan sebagai sarana pendidik dan membentuk kepribadian anak. Nilai-nilai luhur ditanamkan pada diri anak melalui penghayatan terhadap makna dan maksud cerita. 4. Cerita bergambar. A. Pengertian cerita bergambar. Cerita bergambar merupakan sebuah kesatuan cerita disertai dengan gambar-gambar yang berfungsi sebagai penghias dan pendukung cerita yang dapat membantu proses pemahaman terhadap isi cerita tersebut. Menurut Wikipedia 2007 halaman 6, cerita bergambar adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Gambar adalah suatu bentuk eksplorasi komunikasi universal yang dikenal hal halusnya. Melalui cerita bergambar diharapkan pembaca dapat dengan mudah menerima informasi dan deskripsi cerita yang hendak disampaikan. B. Teknik cerita dengan alat peraga buku gambar. Cerita dengan alat peraga buku gambar dikategorikan sebagai reading atau cerita nyaring. Cerita dengan menggunakan media buku bergambar dipilih apabila guru memiliki keterbatasan pengalaman atau guru belum berpengalaman bercerita. Guru memiliki khawatir kehilangan detail cerita dan memiliki keterbatasan sarana cerita serta takut salah berbahasa. C. Kerangka berpikir. Menurut Dravel dalam Dian Pramesti 2007 halaman 25 menjelaskan kreativitas merupakan kemampuan seseorang menghasilkan gagasan baru berupa kegiatan atau sintesis pemikiran yang mempunyai maksud dan tujuan yang ditentukan, bukan fantasi semata.
Sedangkan kreativitas merupakan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kreatif. Cerita bergambar merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan kreativitas anak, karena dengan mengembangkan cerita, imajinasi dan fantasi anak dapat terarah. Bab 3. Metode penelitian. Pengertian metode penelitian. 1. Pengertian metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah menyelidiki yang hati-hati dan kritis. Dalam mencari fakta dan prinsip, dapat disimpulkan metode penelitian adalah cara yang disusun secara sistematis dengan mengikuti konsep-konsep ilmiah yang digunakan dalam rangka pencarian data dan fakta demi tercapainya tujuan menurut Nazir 2007. Jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penelitian tindakan kelas. Menurut Arikunto tahun 1998 menjelaskan penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan dengan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar, merupakan sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam suatu kelas secara bersama. Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara kepala sekolah, guru kelas, dan peneliti untuk menanyakan pemahaman, kesempatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan yang melahirkan kebersamaan tindakan, bertujuan meningkatkan kreativitas anak usia dini. Kegiatan penelitian meliputi perencanaan atau planning, pelaksanaan atau action, pengumpulan data atau observasi, dan penganalisis data atau informasi untuk memutuskan sejauh mana kelebihan atau kelemahan tindakan tersebut. B. Data dan sumber data. Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi tentang kreativitas anak-anak dalam hal mengajukan pertanyaan, membuat tebakan, dan akhirnya menemukan jawaban atau mempunyai reaksi kreatif. Tentang penelitian yang panjang terhadap cerita, mampu mengorganisasikan kemampuan diri yang terlihat pada saat kepercayaan diri anak untuk tampil di kelas, peroleh kosakata yang lebih banyak, dapat berimajinasi tentang alur cerita yang mereka dengar, dan nantinya akan dipergunakan anak untuk menghasilkan cerita yang original. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber. C. Metode pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan metode observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, catatan lapangan. Yang keempat, metode dokumentasi. Teknik pemeriksaan validasi data. 1. Validasi data. 2. Teknik analisis data. Rancangan penelitian. 1. Rancangan tindakan. 2. Pengamatan atau observasi. 3. Pelaksanaan tindakan. 4. Refleksi.